Selamat datang, saya Filomi sebagai Infinix Note Edge, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengambil screenshot di perangkat ini. Jadi untuk memulai, Anda perlu membuka konten yang ingin Anda tangkap. Sekarang saya akan menggunakan layar utama sebagai contoh untuk ini, yang sudah terbuka dan terlihat di layar saya. Nah, itu adalah bagian yang penting. Apapun yang ingin Anda tangkap harus terlihat di layar Anda. Setelah itu, yang perlu Anda lakukan hanyalah menekan tombol daya dan volume bawah secara bersamaan. Cukup sekali klik dan Anda akan mendapatkan pop-up dengan beberapa opsi seperti bagikan dan ini. Saya tidak tahu itu apa ya. Saya rasa itu Google Lens pada dasarnya. Jadi, intinya, begitulah cara Anda mengambil tangkapan layar di sini, dan ketika Anda mengambilnya, Anda bisa menemukannya di AI Gallery atau Google Photos, yang sejujurnya saya lebih suka AI Gallery dibandingkan Google. Bagaimanapun juga, keduanya seharusnya memiliki tampilan yang hampir sama, entah kenapa, di Infinix. Dan di sini, tangkapan layar dan rekaman layar terlihat di tab Photos. Jadi mungkin akan sedikit lebih sulit untuk menemukannya nanti. Jadi yang sebaiknya Anda lakukan adalah langsung menuju ke album, dan di album Anda akan menemukan album screenshot, di mana Anda hanya akan menemukan tangkapan layar dan tidak ada yang lain. Dan ini adalah salah satu yang baru saja saya ambil beberapa saat yang lalu. Tapi saya juga ingin menambahkan bahwa Anda tidak selalu bisa menangkap semuanya. Dan jika Anda pernah mengalami ini, biasanya akan muncul pop-up di bagian bawah ketika Anda mencoba menangkap sesuatu yang tidak diizinkan oleh aplikasi tersebut. Sebenarnya tidak ada yang bisa Anda lakukan terhadap aplikasi tertentu itu untuk mencegahnya mengubah hal ini. Tidak ada pengaturannya. Tapi saya akan mengajarkan Anda bagaimana kita bisa sedikit mengakalinya dan mengapa hal ini terjadi. Dan bagaimana biasanya hal ini digunakan. Jadi yang pertama, kapan hal ini digunakan atau mengapa hal ini digunakan? Ini demi privasi dan keamanan Anda. Ini adalah bagian dari fitur yang disebut menggambar di atas aplikasi lain. Bagaimana namanya? Sejujurnya tidak terlalu penting. Yang penting adalah apa yang dilakukannya. Yang pada dasarnya berarti jika sebuah aplikasi menonaktifkan fitur ini agar tidak bisa digunakan saat aplikasi tersebut dibuka, misalnya aplikasi bank menonaktifkan fitur menggambar di atas aplikasi lain, maka aplikasi lain apapun tidak akan bisa muncul di atas aplikasi bank tersebut. Jadi, sesuatu seperti perekam layar tidak dapat berinteraksi dengannya dalam kasus ini dan tidak akan bisa merekam layar aplikasi bank maupun mengambil tangkapan layar. Sekarang, tergantung bagaimana caranya, tangkapan layar akan langsung diblokir. Perekaman layar akan menampilkan layar hitam, jadi perekaman layar tidak dihentikan saat Anda membuka aplikasi tersebut. Hanya saja, ketika Anda memutar ulang rekaman itu, benar-benar tidak ada apa-apa di dalamnya. Jadi ini dilakukan demi privasi dan keamanan Anda. Dan jika Anda membayangkan situasi hipotetis di mana Anda mengunduh semacam malware yang mencoba menggunakan perekaman layar, untuk melihat misalnya PIN atau kata sandi yang Anda masukkan ke dalam aplikasi bank, Anda bisa membayangkan betapa buruknya hal itu bagi Anda. Jadi, karena alasan itulah fitur tersebut diblokir. Dan juga salut untuk pihak bank. Maksud saya, mereka memberikan Anda opsi lain untuk menangkap apa yang mungkin ingin Anda simpan. Seperti tangkapan layar yang biasanya digunakan sebagai semacam konfirmasi pembayaran, Anda biasanya bisa langsung mengunduh file PDF sebagai bukti konfirmasi. Mereka memang mengizinkan Anda melakukan itu, jadi tidak masalah. Mungkin saja Anda tahu mereka tidak mengizinkan Anda mengambil tangkapan layar. Tapi mereka memberikan cara lain agar Anda tetap bisa mendapatkan apa yang Anda butuhkan. Sekarang, penggunaan fitur ini dengan cara yang lebih jahat terutama terjadi di semua platform streaming seperti Netflix, Spotify, Hulu, dan sebagainya. Semua platform ini memblokirnya, dan mereka tidak melakukannya demi privasi atau keamanan Anda. Tidak. Mereka memblokirnya agar bisa mencegah pembajakan. Seolah-olah Anda harus peduli dengan masalah mereka. Mereka membuat masalah mereka menjadi masalah Anda, padahal Anda membayar mereka. Sejauh yang saya ingat, biasanya kalau Anda membayar seseorang, Anda sama sekali tidak peduli dengan masalah mereka. Itu bukan urusan Anda. Anda sudah membayar mereka, jadi seharusnya mereka yang menyelesaikannya sendiri, tapi malah mereka mengambil uang Anda dan menggunakan perangkat Anda untuk melindungi diri mereka sendiri. Maaf, kapan saya setuju dengan hal itu? Karena saya tidak ingat pernah setuju. Jadi, untuk alasan khusus itu, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengatasi hal ini untuk menghindari omong kosong ini.
Sekarang Anda tidak akan dimanfaatkan lagi. Kalau Anda ingin menangkap atau merekam sesuatu di Netflix itu tetap tidak bisa diakses oleh Anda. Tidak ada cara untuk menangkap apapun di Netflix karena mereka memang memutuskan seperti itu. Tapi yang bisa Anda lakukan adalah mencari cara alternatif untuk menonton konten yang ingin Anda tangkap di Netflix itu. Jadi daripada menontonnya di Netflix, Anda bisa mencarinya di browser dan memutarnya di browser. Dan browser tidak memblokir tangkapan layar atau perekaman layar, jadi selama Anda bisa memutar konten itu, Anda bisa menangkapnya. Saya akan tunjukkan dengan cepat. Saya akan mengajarkan Anda di mana dan bagaimana menemukan situs-situs seperti ini, di mana Anda bisa menonton konten tersebut. Sekarang, saya sih hanya ingin mengatakan bahwa ini hanya untuk tujuan edukasi. Itu yang pertama, dan yang kedua. Jika Anda membayar sesuatu seperti langganan Netflix yang memblokir Anda untuk menangkap layar, ada aturan fair use, Anda seharusnya bisa menangkapnya. Bukan pembajakan jika hanya membagikan tangkapan layar atau cuplikan kecil dari acara atau film yang sedang Anda tonton. Jadi, itu sepenuhnya hak Anda untuk melakukannya. Ini tidak sepenuhnya ilegal. Ini bukan pembajakan yang sebenarnya. Ketika konten yang Anda tangkap hanya berdurasi sekitar 30 detik, jadi itulah alasan saya menunjukkan ini, karena seharusnya ini adalah sesuatu yang bisa Anda lakukan langsung. Tapi perusahaannya memutuskan, tidak, Anda tidak punya hak di perangkat Anda sendiri. Jadi, yang akan kita lakukan adalah membuka browser kita. Dan apa? Sebelumnya saya menunjukkan sebuah situs web tertentu bernama pestream.move, tapi sayangnya, mungkin karena saya menampilkan ini, atau mungkin hanya kebetulan, situs itu tidak lagi tersedia tak lama setelah saya menunjukkannya. Jadi sekarang saya mendekatinya dengan cara yang sedikit berbeda. Alih-alih menunjukkan kepada Anda situs web lain yang mungkin saja sudah ditutup saat Anda menonton ini, saya akan mengajarkan Anda cara menemukannya. Jadi tidak peduli di situs mana Anda berada, apa yang akan saya tunjukkan di sini, Anda bisa menemukan yang baru yang pada dasarnya menggantikan yang lama. Karena enshittification sekarang sedang berjalan dengan sangat pesat, semua orang berusaha mencari cara untuk mengakalinya. Dan situs-situs ini, ketika satu ditutup, dua lagi bermunculan. Ini seperti Hydra saja. Anda tidak bisa menyingkirkannya lagi karena enshittification justru menjadi insentif bagi situs-situs ini untuk terus ada. Jadi, yang biasa saya lakukan adalah mencari sesuatu seperti pstream.move, itu sudah tidak ada. Tapi informasi tentangnya masih ada. Lalu saya mencari alternatif dan mengabaikan semua omong kosong AI yang muncul di Google Search. Misalnya, yang paling utama akan Anda cari adalah Reddit. Jika Anda tidak melihat hasil dari Reddit, tambahkan saja Pstream Alternatives Reddit, dan pada saat itu hasilnya akan langsung muncul. Dan, di sini Anda bisa lihat saat saya membukanya, ada beberapa situs yang bisa Anda lihat dari sini. Ini hanyalah contoh kecil dari apa yang bisa Anda temukan, tergantung pada apa yang Anda cari dan bagaimana cara Anda mencarinya. Anda akan bisa menemukan berbagai macam alternatif untuk ini, berbagai situs yang tercantum. Dan saya tahu dari pengalaman cara saya mencarinya, ada sebuah situs web khusus yang memang dirancang untuk melacak domain-domain ini dan semua subdomain lainnya yang berfungsi sebagai cadangan. Dan sekarang ada lebih dari 20 situs seperti itu bagus, karena tidak semua yang Anda temukan akan bagus. Beberapa di antaranya akan penuh dengan iklan yang sangat mengganggu, jadi carilah yang tidak ada iklannya dan benar-benar cocok untuk Anda. Dan ya, pada titik itu Anda bisa langsung memutar acara apapun dari sana, dari peramban web itu, dari situs tersebut yang Anda akses, dan Anda siap untuk menonton. Dan ini pada dasarnya setara dengan hal-hal seperti jika Anda mencari secara online untuk sesuatu seperti, saya tidak tahu, nonton Harry Potter online gratis kan? Itu pada dasarnya setara dengan itu, tapi alih-alih mencari hal tersebut, Anda mencari sebuah situs web yang pada dasarnya punya semua acara dan film dari setiap platform. Jadi ya, kurang lebih seperti itu. Dan seperti yang saya sebutkan, karena ini berjalan di browser, Anda akan bisa mengambil screenshot atau merekam layar yang kemudian bisa Anda bagikan. Itu tidak akan diblokir, jadi itu sangat bagus. Jadi dengan itu, saya harap Anda merasa ini sangat membantu, dan jika iya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.